Hai, gue Kevino, selamat datang di Bahas Film. Di episode kali ini kita akan bahas sebuah film yang menyabet 12 gelar penghargaan Festival Film Indonesia 2021, yaitu Penyalin Cahaya. Film yang tayang 13 Januari 2002 di Netflix ini menceritakan tentang Sur, seorang mahasiswi yang foto mabuknya viral dan membuat kuliahnya terancam. Demi mencari keadilan, Sur dan seorang temannya, Amin, dan juga seorang tukang fotokopi, menyelidiki dan investigasi dalam dibalik tersebarnya foto tersebut. Karya tangan dingin film panjang pertama dari Regi Satuneja ini memanglah harus diacungi 2 jempol, karena ya banyak positifnya. Pertama dari segi alur cerita. Alur cerita yang dibuat memanglah tidak disangka-sangka oleh penonton, unik dan juga fresh untuk kategori film Indonesia. Di mana para penonton bisa merasakan sakit yang dialami korban, terutama Sur, yang mencari keadilan mati-matian di saat kekuasaan tetap menjadi pemenangnya. Isu utama, yaitu pelecehan seksual, diantara sangat lantang dalam film ini. Mengambil dari sudut pandang para korbannya, gak hanya perempuan, tapi juga laki-laki pun jadi korban di sini. Suasana atau latar dalam film pun dibuat relate dengan masyarakat Indonesia yang lagi kuliah. Siapa sih yang gak pernah tempat fotokopi atau yang ikut UKM atau organisasi di kampus? Pasti relate lah dengan kondisi Sur, dimana kalau izin ke orang tua pasti bermasalah, pasti skeptis, ditanya-tanya, atau pasti mengenal dengan konsep kekeluargaan yang ditanamkan dalam organisasi. Dari segi teknis sih, kalau menurut gue, teknik pengambilan gambarnya gak kalah lah dari film luar negeri. Lalu pun juga, mereka tahu angle mana yang bisa dipilih untuk menampilkan dengan baik emosi dari sang pemeran-pemerannya. Color gradingnya pun juga dibuat konsisten dengan dominan warna hijau dan kuning. Dimana warna hijau menggambarkan kayak masalah, ada misteriusan, ada suatu problem yang mencoba diungkap dalam film. Namun di balik semua keindahan dalam film ini terdapat sebuah ironi. Usut punya usut, ada komunitas yang melaporkan bahwa salah satu kru dalam film ini terlibat dalam pelecehan seksual di masa lalu. Jadi ibaratkan film yang ceritakan tentang penyintas kekerasan seksual justru malah dalam buatan filmnya ada pelaku kekerasan seksual. Itu kan kayak, wah kok bisa sih? Bukannya sangat disayangkan gak sih? Dan penonton pun juga pasti berpikir bahwa wah ini film dari ini, filmnya udah bagus. Tapi ketika tahu bahwa cerita dalam filmnya ada campur tangan dari pelaku oknum kekerasan seksual itu sendiri, itu kan pasti kayak ngeri banget ya sih teman-teman. Kasus ini juga mengakibatkan banyak orang berpikir negatif tentang film ini. Ya sangat disayangkan karena konsep sudah bagus, teknis sudah bagus, pemeran acting sudah outstanding. Tapi pada akhirnya ya sebuah film gak bisa lepas dari pembuatnya. Menyikapi polemik tersebut, Rekata Studios dan Kaninga Pictures, rumah produksi di balik film Penyalin Cahaya, mengambil sikap tegas melalui rilis pers yang terbit di media sosialnya. Di situ tertulis bahwa nama kru yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual telah dicoret dari kredit film Penyalin Cahaya. Selain itu, kedua studio pun juga akan selalu memberikan komitmen terhadap pengungkapan kasus pelecehan seksual dan senantiasa memberikan ruang aman dari tindak pelecehan seksual dalam proses pembuatan film. Overall, jika dilihat sebagai sebuah film, ini film bagus. Tapi film kan ya gak bisa lepas dari siapa pembuatnya, bukan? Kalau menurut kalian sendiri gimana? Komen di kolom komentar di bawah ya. Sekian dari gue Kevino, cabut dulu. Goodbye. See ya.